secara institusi dia legal formal Iya. untuk mengumpulkan dana masyarakat. Masyarakat. Karena ini kan kita khawatir, V. Iya. Artinya lembaga atau institusi yang mengambil uang kalau tidak ada dasar hukumnya nanti bisa jadi Iya, pidana, ilegal, Bang. Iya, bisa benar-benar, jadi Bang. ilegal Iya, gitu, benar. V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basnas Kota Tanjung Pinang Podcast. Di episode perdana podcast kali ini kita akan berbicara tentang zakat ya, Bang. Tentang seperti apa itu Basnas. Nah, sebelum lanjut ke inti video, di sini saya ditemani oleh Kepala Pelaksana di Basnas Kota Tanjung Pinang yaitu Bang Ahmad. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Afi kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat Bang. Iya. Oke. Nah, di kalangan masyarakat umum terutamanya seusia saya Bang, itu banyak banget yang belum mengerti Basnas Bang. Bahkan belum tahu Basnas itu seperti apa Bang. Dan banyak banget yang keliru sih antara Basnas dan Basarnas. Nah, pertanyaan saya nih Bang, kapan berdirinya Basnas dan sejarahnya gitu Bang? Oh iya, baik. Terima kasih, V. Iya, Bang. Jadi sahabat Basnas semuanya, pertanyaannya menarik ini Iya, ya. Bagaimana generasi milenial Iya. kenal dengan Basnas sebagai lembaga atau Iya, institusi yang mengelola zakat. Kemudian bagaimana milenial atau anak-anak muda itu paham, ngerti tentang kewajiban zakat. Zakat, Ya, iya. jadi Berarti sebenarnya ada dua poin ini, ada Dua dua poin, poin Bang. ya, ada dua poin yang coba kita bedah, kita diskusikan. Apa itu Basnas? Basnas. Ya kan? Kemudian apa itu zakat? Apa itu zakat? Dan bagaimana kita sebagai seorang anak muda Muslim, ya, atau masyarakat Muslim secara umum itu paham terhadap dua poin tadi. Iya, Bang, benar. Oke, baik. Yang pertama Basnas. Basnas. Ya, ini juga sering keliru nih, V. Iya Bang, karena kalau menurut saya nih Bang ya, Basnas ini lembaga yang baru Bang. Jadi Iya. banyak yang belum tahu Bang. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, Iya Bang. sejarah lembaga yang mengelola zakat ini dulu namanya ada Basda, V. Basda. Ya, Ini di Basda. mana? Di Tanjung Pinang, di pusat? Ada. Di Jadi Tanjung Pinang? di Jakarta, Di pusatnya Jakarta? di pusat Jakarta ada, kemudian di cabang-cabang di daerah, kabupaten, provinsi juga ada. Itu berkesinambungan, terhubung atau seperti atau per daerah aja Bang? Ya, terhubung. Terhubung. Jadi karena kita lembaga pemerintah, Pemerintah. Oh berarti ini di bawah naungan pemerintah? iya, Oh iya. Basnas itu lembaga pemerintah, Pemerintah. non struktural, artinya dia bertanggung jawab terhadap presiden, Oh iya. dia melalui menteri agama. Iya, Bang. Nah, kemudian karena dia lembaga pemerintah, tentu harus ada dasar hukum berdirinya lembaga tersebut. Oh, seperti apa tuh? Undang-undang. Oh, undang-undang. Ya, jadi ada undang-undang yang melatar belakangi akhirnya Basnas itu Basnas berdiri. berdiri. Kalau Kapan, dulu Bang? Kira-kira, namanya sejarahnya itu panjang. Oh panjang. Tapi memang diawalin di tahun secara kelembagaan di tahun 99. Itu melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 99. Itu namanya dulu Basda, V. Basda. Oh. Ya, Basda. Kemudian perubahan undang-undang, ya. Kemudian dasarnya tadi karena undang-undang, maka ruang lingkup kerja dan sebagainya itu berubah mengacu kepada undang-undang semuanya. Jadi namanya sekarang Basnas. Oh berarti dari daerah menjadi nasional gitu Bang ya? Tidak juga. Dulu juga nasional. Oh dulu nasional. Oh iya. Dulu juga nasional. Kemudian berubah penamaan. Oh berubah. Ya, kemudian jalur koordinasi, wewenang juga ada perubahan, penyesuaian dengan undang-undang yang baru. Ya. Berarti dia lebih diakui gitu Bang? Secara, iya. Pasti. Jadi karena dia lembaga pemerintah, dibentuk oleh pemerintah, kemudian secara institusi dia legal formal untuk mengumpulkan dana masyarakat. Karena ini kan kita khawatir, V. Artinya lembaga atau institusi yang mengambil uang kalau tidak ada dasar hukumnya nanti bisa jadi pidana, ilegal. Bang. Iya, bisa jadi ilegal gitu, Iya, V. Nah, ini penting sekali nih memang
bagaimana lembaga formal khususnya Basnas, lembaga amil zakat ya itu bisa bekerja secara profesional, Iya, benar, ya terpercaya, akuntabel di masyarakat. Jadi di tahun 2001 ya, 2001 di tahun 2001 itu Basnas secara institusi diakui ya, disahkan ya, disahkan. disahkan melalui keputusan presiden Iya. ya di tahun 2001. Jadi dia lembaga pemerintah. Iya. Jadi secara undang-undang ya, jadi di Undang-Undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011 itu ada dua lembaga, V. Dua lembaga. Apa tuh? Dua lembaga yang berhak mengelola dana zakat, Oh, iya. dana zakat, infak, dan sosial keagamaan lainnya. Lembaga apa Ada itu? Basnas, Basnas. yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian ada LAS. LAS. Jadi masyarakat di luar pemerintah itu juga bisa membentuk LAS, LAS. lembaga amil zakat. Itu dia sama seperti Banas sistemnya, Bang? Dia jadi yayasan, Yayasan. ya di bawah yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, dakwah Iya. sosial. Kemudian nanti dia mengajukan ke Kementerian Agama dan ke Basnas. Ya, jadi LAS ini sebenarnya membantu ya, Bang? Basnas untuk melakukan tadi Iya, siap-siap. sosialisasi. Karena yang penting Jadi kuncinya kayak seperti narah hubung gitu, Bang ya? bisa iya. juga. Tapi karena memang kuncinya ini sebenarnya edukasi dan Edukasi. sosialisasi. Oh iya, siap. Ya. Karena mungkin kita boleh survei lah ke Iya. anak-anak milenial atau ke masyarakat umum, kalau terdengar kata zakat itu yang terpikir apa? Zakat. Heeh. Kayak kalau dari saya, Bang. Heeh. Zakat itu tidak seidentik dengan sholat atau ibadah seperti lainnya, iya, Bang. itu dia. Makanya kita sebagai lembaga secara institusi penting mensosialisasikan Iya. zakat itu agar sepopuler Iya, benar, ibadah-ibadah Bang. yang lain. Karena zakat ini penting, Bang, ya kan? Iya, benar. Tapi memang kurang populer dari ibadah yang lain. Iya. Gitu. Jadi kalau orang mau berlomba-lomba menunaikan haji, Iya. bahkan antri, harapan kita Iya. orang juga berlomba-lomba antri untuk menunaikan Zakat, zakatnya, iya, benar. gitu. Ya, karena zakat itu bukan hanya ibadah secara ketuhanan ya, ibadah yang bersifat bernilai ibadah, tapi juga ibadah menunaikan zakat itu juga ada efek sosialnya. Iya, benar. Nah, jadi efek sosial yang luar biasa sekali ya dengan kita memberikan zakat itu, maka masyarakat banyak yang terbantu. Iya. Masyarakat banyak yang tertolong, teratasi masalah, problemnya. Nah, itu baik. Iya. Bang, kalau kita berbicara zakat ya, Bang. Banyak anak muda itu kan belum bisa membayar zakat, Bang. Karena ya hitungannya itu kan kita belum sampai, Bang. Berarti kalau kita nggak bisa berzakat, yang duit yang kita keluarkan tuh seperti apa gitu? Ya, jadi ini penting ini ada beberapa istilah Iya. yang mungkin harus kita pahami dulu. Iya. Ya, karena kalau istilahnya tidak paham, nanti kita akan kesulitan. Iya, benar. Jadi yang pertama itu ada sebutannya namanya muzaki. Muzaki. Ya, muzaki itu adalah orang yang membayar zakat. Membayar zakat. Kemudian ada munfik, orang yang membayar infak. Infak. Nah, kemudian ada juga disebut namanya nisab. Nisab itu apa? Nah, nisab itu adalah batas minimal batas seseorang itu berhak mengeluarkan zakat. Kemudian ada namanya haul. Haul? Ya, itu waktu berlangsungnya kepemilikan harta yang kita miliki. Ya, rata-rata haulnya itu hitungannya 1 tahun. 1 tahun. Nah, jadi dari beberapa istilah tadi baru kita bisa mendalami zakat tadi. Iya, ya. benar-benar. Zakat secara umum sebenarnya ada 2, V. Iya. Ya, ada namanya zakat fitrah. Zakat itu. fitrah. Nah, mungkin kita lebih familiar ya. Iya, Bang. Familiar Apalagi dengan- kayak di saat bulan Ramadan ya, ntar benar, lagi ya. Benar. Nah, biasanya ustadz, dai, penceramah kita Iya. itu lebih sering ya mendakwakan zakat fitrah. Zakat fitrah. Tapi ternyata ada zakat lagi yang Beberapa lebih macam zakat gitu, iya, Bang. ada Iya. beberapa macam zakat lagi yang memang harus kita sampaikan kepada Iya. masyarakat. Harus kita edukasi masyarakat bahwa ternyata di harta yang dimilikinya itu sebenarnya sudah berhak untuk mengeluarkan zakat. Nah, banyak ya zakat ini banyak. Kalau zakat fitrah Iya. kita sudah paham ya. Mungkin nanti ada pembahasan zakat Iya, fitrah iya, sendiri benar-benar, ya, iya. Heeh. Itu ada sendiri. Nah, kemudian zakat mal atau Zakat zakat mal, harta iya. ini kategorinya banyak. Ada yang Zakat mal ini seperti apa, Bang? Maksudnya kayak
zakat harta atau zakat profesi? Iya, Atau itu seperti apa dia itu Bang? itu dia termasuk ya. Termasuk Jadi kategori zakat harta itu bisa ada zakat emas, zakat emas, perak, perak, kemudian zakat uang. zakat uang. Jadi kalau kita menabung di bank, baik itu bank konven maupun bank syariah, setelah berlalu 1 tahun itu ada perhitungannya. Ada perhitungan. Nah, zakat emas. Nah, ini zakat emas ini emak-emak biasanya Iya, banyak benar. banyak Iya. punya emas ini. Iya, Ya, benar-benar nah Bang. ini penting juga ini mengedukasi bagaimana perhitungan zakat Iya. emas. Nah, Karena zakat ini kan apa? Membersihkan diri iya berarti Bang, benar, membersihkan harta benar, gitu. benar, benar. Kemudian yang ketiga zakat perdagangan, Perdagangan, zakat pertanian, pertanian. ya. Oh, berarti Kemudian luas banget Bang banyak lah ya kalau zakat kita profesi, berbicara zakat iya. Bang ya. Bahkan kajian-kajian kontemporer bahkan sampai ke zakat Zakat saham, saham. zakat obligasi, ya, Wow. surat-surat Iya, berharga iya, itu surat-surat ada berharga. hitungan zakatnya. Jadi kajian-kajian zakat ini terus berkembang dengan perubahan teknologi, Iya, mengikuti zaman berarti Bang mengikuti ya. zaman, ya. Iya. Dulu misalnya profesi PNS, PNS. profesional, mungkin dari segi penghasilan tidak sebanyak dulu pada zaman Rasulullah, sahabat dan sebagainya. Iya, benar. Tapi hari ini profesional, PNS, ya, dosen dan sebagainya itu mungkin dari segi penghasilan sudah layak untuk Iya. membayar zakat Iya, gitu, Fe. benar-benar Bang. Oke Bang, by the way, kalau di Tanjung Pinang nih Bang, Hmm. kapan adanya Basnas ini Bang? Basnas di Tanjung Pinang itu seiring dengan undang-undang tadi. Oh, jadi setelah ada undang-undang itu, berarti di setiap kota itu ada semua? Iya, Oh, langsung berarti Bang langsung ya? ada. Cepat geraknya Bang ya? Cepat. Jadi Oh, dari tahun 99 itu juga sudah ada. Jadi tetap namanya Basda. Basda, Nah, kemudian tadi setelah perubahan undang-undang di daerah berubah namanya Basnas Kota Basnas. Tanjung Oke. Pinang. Iya, Gitu. Jadi teman-teman semuanya memang Basnas itu ada di hampir 500 kabupaten 500 kota. kabupaten kota. Ya, jadi teman-teman kalau ingin membayar Bayar zakat. zakat, bayar infak itu bisa ke Basnas. Basnas terdekat Ya, ya yang dia benar-benar Bang. tinggalnya. Jadi jangan sampai kita membayar zakat tuh apa ya? Sembarangan salah tempat gitu Bang ya. Iya. Karena ada bisa mengataskan nama kayak zakat apa tapi untuk kepentingan sendiri. Benar, Iya. benar. Jadi kita lembaga yang tadi ya, yang kita profesional, Iya. akuntabel, semua bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dan kita ada audit syariah dan audit Iya. akuntan publik, maka ini wujud profesionalisme Benar-benar, kita dalam mengelola dana-dana zakat. umat tadi, Iya, dana zakat, dana infak. Ya, tanggung jawab Basnas itu yang pertama memang dia harus pelaporan. Pelapor. Oh, berarti melaporkan gitu, Iya, Bang. melaporkan secara periodik, ya, Per berapa tuh Bang? 3 bulan. Per 3 Ya, bulan. di Perda kalau di Tanjung Pinang ada Perda per 4 bulan. Per 4 bulan. Kalau di aturan Basnas itu per setengah semester, 6 Setengah- bulan, oh, 6 bulan, enam iya. bulan sekali untuk pelaporan. Iya, siap. Nah, kemudian selain pelaporan tentunya juga kita berkoordinasi karena tujuan Basnas itu adalah mensejahterakan umat. Umat. Iya. Nah, di pemerintah juga ada dinas atau lembaga terkait yang mengurusi mensejahterakan umat. Iya. Jadi ada Oh, kesamaan. berarti Iya, kesamaan tujuan berarti Bang ya. kesamaan tujuan Iya. untuk mengentaskan atau mensejahterakan Kan umat. rakyat. Iya, benar. Jadi kita berkoordinasi. Koordinasi. Nah, kemudian di tanggung jawab pemerintah Iya. juga itu ada namanya fungsi pengawasan. Pengawasan. Ya, mengawasin bagaimana Basnas ini bisa berjalan sesuai aturan. Iya. Ya, sesuai dengan aturan syariat, kemudian secara aturan undang-undang, jangan sampai melanggar Iya. undang-undang maupun syariat yang sudah ditetapkan. Iya, benar gitu. Bang. Berarti dia Basnas ini nggak bisa sembarangan, harus diawasin berarti Bang Iya, ya. benar. Iya. Biar tidak ada penyalahgunaan atau apa gitu Iya, Bang ya. penting Iya. sekali. Makanya kalau kita mau menyalurkan zakat, berinfak, lihat siapa yang mengawasi Iya, lembaga benar-benar tersebut. benar Bang. Karena kita ya sebagai manusia yang mengelola lembaga tersebut juga mungkin ada kesilapan. Iya, ada apalagi kesilapan. berhubungan dengan uang Bang. Iya, benar, Pe. Sensitif Bang kalau uang nih Bang. Itu, Oke Pe. Bang, ada kata-kata quotes atau kata yang disampaikan untuk masyarakat Tanjung Pinang tentang berzakat gitu. Ya, baik, sahabat Basnas, masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi membayar zakat itu
adalah sebuah kewajiban jika kita sudah memiliki harta yang cukup, Cukup, ya iya. sesuai dengan nisab maupun haulnya. Iya. Kemudian jangan khawatir Iya. kalau kita membayar zakat, harta kita akan berkurang. Iya benar. Karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta kita akan menjadi berkah, harta kita menjadi bersih. Benar banget. Nah, kalau kita muncul kekhawatiran, akhirnya kita tidak percaya Iya, Bang. dengan perintah yang ada di Al-Qur'an tadi yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak percaya terhadap itu. Nah, jadi harapan saya kepada masyarakat Tanjung Pinang, sahabat Basnas semuanya, marilah kita peduli melakukan ibadah yang belum sepopuler Iya benar. sholat, haji, ya, maka kitalah yang mempopulerkannya. Memang harus diperhatikan berarti. Iya, Bang, ya. kitalah yang mengajak, mengingatkan Iya, mungkin benar, ada Bang. tetangga kita, saudara kita yang belum menunaikan zakat. Iya benar. Nah, memang zakat ini kan memang udah kewajiban kita sebagai umat muslim, Bang. Dan nggak ada faktanya kalau kita sedekah, zakat itu membuat kita miskin, nggak ada, Bang. Nggak ada, iya benar. Iya. benar. Oke, sekian terima kasih Bang Ahmad atas penjelasannya, Bang. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita berbicara tentang zakat. Semoga zakat ini bisa sepopuler dengan ibadah-ibadah lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta zakat. Salam cinta zakat.